Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuliah kita yang kedua ini adalah tema mengenal Muhammadiyah. Setelah kemarin kita telah menyaksikan tayangan sejarah singkat berdirinya organisasi Muhammadiyah, maka hari ini kita akan lebih jauh mempelajari mengenal apa itu Muhammadiyah. Oke, saya akan share PowerPoint. Silakan nanti didengarkan dengan seksama, tidak perlu mencatat karena nanti materi PowerPoint ini akan saya share di grup kelas kita. Oke, langsung saja. Secara bahasa, Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad. Dan di belakangnya ditambahi kata Iyah. Ya, Yah itu dari huruf Ya dan Ta. Itu berarti sifat. Ya. Jadi, kalau dalam filosofi nama Muhammadiyah, ya, jadi Muhammadiyah itu merupakan sebutan untuk pengikut Nabi Muhammad. Lalu kalau ada tambahan ya gitu ya, itu berarti sifat atau pengikut seperti itu. Nah, kalau secara bahasa Muhammadiyah itu bisa dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad, maka secara istilah Muhammadiyah bisa diartikan sebagai sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah di Yogyakarta. Tepatnya di kampung yang disebut dengan Kampung Kauman. Jika teman-teman ke Malioboro gitu ya, di sana di sebelah baratnya 0 km itu ada kampung yang sangat padat penduduk ya, dan di sana itu tempat lahirnya Muhammadiyah disebut dengan Kampung Kauman. Nah, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam itu menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi, juga sebagai pedoman dalam pergerakannya. Jadi dasar dari berdirinya Muhammadiyah, lalu gerakan-gerakan amal ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dilandaskan dengan Al-Quran dan hadis atau disebut dengan sunnah. Nah, selanjutnya alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jadi ada beberapa alasan yang menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada akhirnya mendirikan organisasi Islam yang disebut dengan Muhammadiyah. Alasan yang pertama yaitu beliau itu melihat bahwa umat Islam itu tidak memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah dalam beramal dan bertauhid. Sehingga apa? Sehingga umat Islam pada waktu itu ya yang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam perbuatan tahayul, khurafat, bid'ah dan syirik yang merajalela seperti itu. Lalu selain itu akhlak dari masyarakat itu menjadi runtuh karena tadi itu tidak adanya sifat yang memegang teguh Quran dan Sunnah. Akibatnya apa? Ketika Al-Quran dan As-Sunnah itu ditinggalkan, yaitu amalan-amalan mereka gitu ya, masyarakat pada waktu itu bercampur baur antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dengan yang salah. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijalankan atau tidak dipegang teguh oleh masyarakat pada waktu itu. Lalu alasan yang kedua kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah jadi lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa itu tidak efisien menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Karena apa? Pesantren yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, pada waktu itu pendidikan di Indonesia itu terpecah dalam 2 model, yaitu model pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Akibatnya apa? Jadi, ada timbul jurang pemisah yang sangat dalam gitu ya, antara golongan yang mendapat pendidikan sekuler dengan golongan yang hanya berpendidikan pesantren, yang hanya mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu agama saja. Nah, hal ini itu juga menjadi penyebab pecahnya rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam sendiri yang akhirnya melemahkan kekuatan kekuatan Islam. Oke, alasan yang ketiga yang menjadi alasan kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu dikarenakan pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwasanya kemiskinan itu menimpa rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh pekerjaannya. Nah, orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri dan banyak ulama lupa mengingatkan bahwasanya umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat jika dia mampu atau kaya seperti itu. Nah, sehingga hak-hak orang miskin itu terabaikan. Itu yang dilihat oleh fenomena sosial yang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu alasan yang keempat itu kebanyakan umat Islam hidup dalam fanatisme yang sempit, lalu taklid buta dan berpikir secara dogmatis. Lalu kehidupan umat Islam masih diwarnai konservatisme, formalisme dan tradisionalisme. Nah, ini tuh bahasa sederhananya. Jadi umat Islam pada waktu itu gitu ya, itu bisa disebut hanya taklid. Taklid itu yang mengikuti budaya-budaya dari leluhur nenek moyang dari masyarakat tersebut. Meskipun apa leluhur tersebut gitu ya mengambil tradisi-tradisi di masyarakat pada waktu itu tidak dari sumber Al-Qur'an maupun Sunnah. Bahkan bisa jadi gitu ya, kebiasaan-kebiasaan ya yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Itu yang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadikan beliau tergerak untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Lalu alasan yang kelima, yaitu aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah aktif beroperasi sejak awal abad ke-19. Nah, sekolah-sekolah misi itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda. Nah, ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan karena sekolah-sekolah yang diprakarsai oleh orang-orang Katolik dan Protestan itu didukung oleh pemerintah Belanda, sedangkan orang-orang Islam gitu ya pada tergiur gitu ya untuk mengikuti pendidikan yang didirikan oleh mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa saja gitu ya dimurtadkan seperti itu. Nah, lalu dari alasan-alasan yang banyak tadi yang melatar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, lalu beliau membuat beberapa aktivitas di awal berdirinya Muhammadiyah untuk merintis organisasi Muhammadiyah. Apa itu? Yaitu yang pertama, beliau membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan yang tidak Islami. Nah, hal ini dilakukan dengan menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya, memperteguh iman, memperkuat ibadah, dan menggembirakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar serta memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf. Maka pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan aktif untuk membuat kajian-kajian Islami untuk memberikan pengetahuan agama yang lurus bagi masyarakat sekitarnya dan dulu dimulai di kampung Kauman. Lalu aktivitas kedua yaitu mengadakan reformulasi doktrin-doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu kan sudah
menuntut ilmu sampai ke Mekah ya. Jadi beliau itu juga mempunyai pikiran yang sangat, banget gitu loh. Jadi tidak hanya jumud, tidak berhenti di hanya pada waktu itu saja, tapi beliau itu pikirannya jauh menerawang ke depan. Nah, sehingga beliau gitu ya, mengusulkan gitu ya untuk mengubah arah kiblat dulu itu. Karena apa? Beliau tahu bahwasanya, secara geografis gitu ya, letak, Mekah gitu ya, itu tidak lurus di sebelah baratnya Indonesia, tetapi agak miring ke utara, seperti itu. Nah, itu, salah satu pemikiran reformis yang, dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi bukti bahwasanya beliau itu pikirannya sangat sangat maju melampaui zamannya, seperti itu. Nah, lalu, salah satu kegiatannya lagi yaitu mengadakan reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan Islam dengan memberikan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang berbeda pola dengan pendidikan pesantren, yakni memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum secara bersama-sama. Seperti yang kita tahu bahwasanya, eee, dulu di, zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya sebelum mendirikan Muhammadiyah, pendidikan itu, terpecah menjadi 2. Jadi ada, pendidikan yang formal atau tadi disebut sekuler ya, ada pendidikan pesantren. Nah, ini menjadikan jurang yang sangat jauh. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyatukan antara keduanya. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau kita ingin sesuatu gitu ya, maka itu membutuhkan ilmu. Tidak hanya ketika kita ingin dunia gitu ya, tapi juga menginginkan akhirat itu juga memerlukan ilmu, ya. Eee, Barang siapa menginginkan dunia, dia butuh ilmu, bahwasanya ketika dia menginginkan akhirat membutuhkan ilmu. Dan barang siapa menginginkan dunia dan akhirat gitu ya, dia juga membutuhkan ilmu. Maka penting untuk kita belajar tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu ilmu umum. Nah, yang itu menjadi gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang di sana mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Yang pada waktu itu juga mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat karena dianggap liberal atau dianggap itu, kafir karena meniru gaya belajar orang Belanda. Karena dulu kalau sekolah ya, di pesantren itu, duduknya itu masih di bawah lesehan gitu. Tapi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah pertama kali gitu ya, itu menggunakan bangku. Nah, bagi masyarakat pada waktu itu yang pikirannya terkungkung gitu ya, yang tidak reformis gitu ya, itu menganggap bahwa itu adalah pendidikan yang, eee, liberal, tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti itu. Tapi bisa kita lihat sekarang ya pendidikan di Muhammadiyah bisa sebesar sekarang bahkan memiliki ratusan perguruan tinggi di seluruh, Indonesia. Nah, lalu, yang keempat, aktivitas selanjutnya yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar dengan jalan membentengi para pemuda, wanita, pelajar, rakyat biasa dengan membangkitkan kesadaran beragama mereka. Nah, dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan mereka sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu rasa persatuan dan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam digalang kembali. Nah, itu salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika pertama kali mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, lalu apa sih rumusan, maksud dan tujuan dari Muhammadiyah didirikan? Karena tidak mungkin, kita mendirikan sebuah organisasi besar gitu ya tanpa tanpa ada maksud dan tujuan. Ada, 2 gitu ya, tujuan atau maksud besar didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad kepada penduduk Bumi Putra di dalam Karisedenan Yogyakarta. Ini dulu di awal-awal, Muhammadiyah didirikan. Kenapa Yogyakarta? Karena dulu Muhammadiyah itu didirikan di Kauman. Jadi memang proyeksinya adalah untuk, memberikan pengajaran keislaman yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi di Karisedenan Yogyakarta. Lalu yang kedua, memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Nah, lalu ini meluas lagi karena,
ternyata di Yogyakarta gitu ya, perkembangan Muhammadiyah itu sangat berkembang pesat, maka diperluas lagi, maka ada rumusan maksud tujuan ini juga diluaskan kembali, yaitu yang A, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. Karena dulu belum ada Indonesia ya, belum ada tanah air Indonesia, jadi adanya adalah Hindia Belanda. Terus salah satu istilah yang perairan yang nantinya akan menjadi Republik Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Nah, lalu rumusan dan maksud tujuan Muhammadiyah setelah keluar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 mewajibkan organisasi kemasyarakatan mencantumkan satu asas Pancasila. Jadi dulu di tahun 85 itu mewajibkan bahwa semua organisasi, tidak hanya itu organisasi yang bersifat umum, partai dan lain sebagainya, tapi juga organisasi kemasyarakatan dan organisasi agama harus mencantumkan asas Pancasila. Maka di Muktamar ke-41 di Surakarta gitu ya, maksud dan tujuan Muhammadiyah itu digodok kembali. Akhirnya menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi ada beberapa prinsip yang menjadi matan keyakinan dan cita-cita hidup di Muhammadiyah. Yaitu yang pertama, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan yang berasaskan Islam. Bekerja dan bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Lalu yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya. Nah, sampai pada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah juga bekerja demi terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah atau kemasyarakatan duniawiyah. Lalu yang keempat, Muhammadiyah itu juga mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikannya suatu negara adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi ya sekelumit perkenalan kita tentang organisasi kemuhammadiyahan. Jadi bagaimana matan keyakinan hidup dan cita-citanya, lalu latar belakang yang menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikannya dan lain sebagainya. Nanti slide ini akan Ibu share di grup dan silakan nanti kalian mengisi link presensi yang akan saya share linknya di grup kelas kita. Demikian kuliah kita, kuliah kedua kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.